Selamat pagi. Dengan saya Agung Firmansyah Hasan. Kali ini kuliah tentang pengantar teknologi informasi. Di mana secara definitif, informasi teknologi atau teknologi informasi adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat atau merecord, menyimpan atau store, mengolah atau proses, mengambil kendali atau retrieve, mengirim atau transmit, dan menerima atau receive. Secara tidak langsung dan secara tidak sadar, ketika kita berbicara tentang teknologi informasi, eh, kita itu melakukan aktivitas mencatat atau merecord. Contohnya seperti ini, kalian menggunakan WhatsApp, di mana di WhatsApp itu fungsinya hampir meliputi dari semua ini, mencatat. Ketika kalian mengetik pesan, pesan kalian akan tercatat di situ, buktinya tampil di layar kan. Kemudian menyimpan, pesan kalian bisa tersimpan sampai bertahun-tahun, bahkan ya ada. Biasanya ini yang sering bucin sama pacarnya ini, chatnya itu disimpan bertahun-tahun buat kenangan katanya. Terus mengolah atau memproses, ketika kalian mengirim gambar, contohnya di WhatsApp juga, dari gambar itu diproses mulai dari gambar yang paling besar, ketika dikirim ternyata kok kecil resolusinya gitu. Di sini ada yang namanya proses converter image. Jadi dari kualitas yang bagus kemudian dikompres menjadi yang lebih kecil lagi, kemudian mengambil kembali retrieve ini secara tidak langsung kalian mungkin pernah ngirim pesan salah, kemudian kalian menghapus, itu artinya mengambil kembali, meretrieve pesan kalian. Mengirim, pasti ya kalau kalian mengirim di WhatsApp itu fungsinya emang untuk mengirim pesan secara tidak langsung. Kemudian menerima juga, kalian menerima pesan dari pengguna lainnya gitu. Gambarnya seperti ini. Misal sebuah komputer ya ini ya, dimana di komputer itu kita dapat mencatat, mengolah, di mana biasanya orang pakai Microsoft Word, kemudian menyimpan dokumen tuh macam-macam, ada foto, ada file-file PDF misal, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel dan lain-lain. Kemudian kalian bisa mengambil kembali lagi file itu. Kemudian suatu saat, oh iya file saya ada di mana ya? Akhirnya dicari, kemudian dibuka filenya, oh ada. Seperti halnya foto kalian yang ada di ini, yang ada di mana? Yang ada di HP. Sekarang kan ini HP ya, bukan komputer. Mencatat mengolahnya HP itu di mana? Di pesan. Di situ ada riwayat pesan semuanya. Kita bisa mencatat, mengetik di situ dan mengolahnya menjadi sebuah pesan. Kemudian menyimpan juga. Pesan bisa menyimpan, mengirim kembali. Kita bisa meriwayat atau mengirim kembali pesan itu. Mengirim dan menerima itu pasti karena HP dalam melakukan alat komunikasi. Data sendiri merupakan sekumpulan fenomena alam dalam bentuk angka, kata, gambar, dan bentuk lain, termasuk di dalamnya hasil pengalaman, observasi, atau penelitian. Di situ ada namanya raw data atau data mentah dalam istilah komputasi, di mana berupa angka, karakter, gambar, atau bentuk lain yang digunakan untuk mengkonversi kuantitas fisik ke dalam simbol dalam pengertian yang luas. Informasi sendiri adalah data yang terstruktur hasil olahan informasi. Ketika kita berbicara informasi, suatu berita itu bisa dikatakan informasi karena itu adalah data yang ada, data yang struktur dari hasil olahan. Misal kalau kita masuk di dunia jurnalis, ketika kita menyampaikan informasi atau berita harus memenuhi 5 unsur, 5W1H. Ada what, when, when. Jadi apa yang terjadi, kapan yang terjadi, bagaimana kok bisa terjadi, seperti itu. Nah, ini data mentah. Data mentahnya ini misal ya, Joko Pangandaran Hasilkom 18, ini berupa angka, berupa kata-kata, berupa nama. Kita proses akhirnya kemudian menjadi suatu informasi, di mana dari informasi tersebut dihasilkan Pak Joko alamatnya di Pangandaran nomor 2 Semarang, 18 tahun umurnya. Gitu. Nah, teknologi, ketika kita bicara teknologi ini sangat luas ranahnya.
Teknologi itu mencakup semua bidang. Ya, teknologi juga mencakup tentang seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis. Seperti itu. Kita bisa lihat suatu saat kita akan melihat teknologi seperti yang di gambar yang ada di ini di presentasi. Kita bisa melihat TV dengan model yang sangat ergonomis, bentuk TV-nya kemudian TV-nya udah menempel seperti itu. Kemudian kita bisa bekerja dengan bentuk kursi yang ada di presentasi, yaitu sangat nyaman, layarnya ada di atas. Teknologi pengetahuan ilmiah itu dari gelombang suara dapat diubah menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Contohnya seperti telepon. Telepon itu kita dapat dari mana? Secara logika, gelombang suara dapat diubah menjadi sinyal listrik. Jadi gelombang suara merambat melalui kabel-kabel seperti itu kan, kalau kita analogikan seperti itu. Tapi inilah teknologi. Pengetahuan ilmiah itu seperti sistem elektronik, sistem pembakaran, sistem pengemudian, sistem pengereman, sistem roda, sistem suspensi atau sistem transmisi menghasilkan teknologi mobil modern. Nah, ini apa? Fortuner ya. Nah, Fortuner itu hasil dari olahan teknologi di mana seperti sistem pembakaran yang bagus, sistem elektronik yang bagus. Kalau kita pakai Fortuner, mungkin di sini ada yang punya Fortuner, ada sensor juga ya ketika kita mendekati tembok itu bunyi tit gitu seperti itu. Nah, dan banyak lagi sistem-sistem yang berkaitan dengan teknologi yang ada di mobil. Ini teknologi informasi masa lalu. Masa lalu para nenek moyang kita, para pendahulu kita itu menggunakan goresan tahu gambar untuk mengaplikasikan teknologi itu seperti apa. Ada patung juga, ada prasasti, ada alat hitung. Kemudian pada masa kini kita mengenal namanya komputer, fax, telekonferensi atau handphone. Jadi sebelum ada email dulu kita mengenal namanya fax. Fax itu yang ada di bawah ya, paling bawah itu namanya fax. Jadi ketika kita mengetik di situ semacam kayak SMS, kemudian itu terprint. Jadi ketika apa ya, kita misal udah punya fax ya, kita saling kirim-kiriman pesan di situ. Nah pesannya itu terprint, jadi nggak muncul di layar pada waktu itu. Kemudian alat tersebut digantikan sama yang namanya SMS ataupun WhatsApp. Jadi tinggal tampil di layar sekarang kan. Beda sama yang dulu kita pakai fax email. Mengapa informasi dibutuhkan? Salah satunya itu dari pengambilan keputusan dan kemudian kegembiraan. Contohnya pengambilan keputusan ketika kita menggunakan teknologi telepon. Ketika pengambilan keputusan mungkin kita menelpon orang mau jadi beli atau tidak. Informasi teknologi informasi dalam bentuk telepon. Dengan kegembiraan. Ketika kita menggunakan telepon, kita merasa gembira. Zaman sekarang aja kita nggak main HP 3 hari, bisa nggak? Bisa. Kita butuh namanya informasi, kita butuh namanya chatting, kita butuh namanya komunikasi sama teman. Nah, sumber informasi itu adalah pustaka ilmiah. Kalau kita melihat di rujukan di presentasi ini, yaitu pustaka ilmiah ada media massa berupa cetak dan radio, lisan melalui wawancara atau telepon, kemudian surat tulisan melalui surat atau fax. Ini adalah perangkat bantu. Perangkat bantunya itu kalau kita manual dalam artian kita mau komunikasi. Dulu pakai apa? Pakai surat kan? Nah, surat itu bahannya apa? Bahannya pensil atau pena sama kertas. Kemudian mesin mekanis. Mesin mekanis adalah mesin tik namanya. Jadi kita ngetik dulu satu cetak gitu. Nah, beda sama sekarang. Sekarang udah ada namanya laptop. Jadi tinggal ngetik ke print selesai. Dulu enggak. Harus masukkan kertas pakai mesin tik. Kita harus cari tintanya dulu seperti itu. Nah, cara olah data yaitu perekaman awal, kemudian penyusunan, ada perhitungan,
Ada penyimpanan, ada cara pengambilan kembali, kemudian perbanyakan dan penyampaian. Nah, contohnya seperti ini, data mahasiswa. Data mahasiswa itu melakukan perekaman awal, di mana ada pengumpulan data mahasiswa, kemudian mengklasifikasikan atau mengkelompokkan. Kemudian diolah menjadi fakultasnya apa, jurusannya apa, kemudian penyusunan, pengurutan, urut berdasarkan nama atau NIM. Maka jadilah absen seperti itu. Kemudian perhitungan, misal jumlah mahasiswa di manajemen ada berapa total di Uniba gitu, seperti itu. Kemudian simpan ke pusat data di komputer. Kalau kita kemarin kan KHS-an ya, itu yang disimpan kan arsip, ada arsip. Nah, itu termasuk salah satu penyimpanan. Itu penyimpanan manual berupa kertas. Kemudian sama pihak akademik Uniba itu disalin ke data komputer seperti itu. Kemudian cara pengambilan kembali, data dapat diambil kembali dan diolah kembali. Jadi jika ada perubahan data, misal ada mata kuliah yang nggak cocok kemarin atau ada kesalahan nilai, itu masih bisa kita mengambil kembali itu data. Gitu. Kemudian diperbanyak. Contohnya KHS kemarin, KHS itu sebenarnya satu lembar, kemudian di print banyak kan, diserahkan ke dosen wali, diserahkan ke akademik, dan dipegang kalian sendiri. Kemudian disampaikan ke dosen wali, kalian masing-masing sebagai informasi. Seperti itu cara olah data. Jadi sejarah teknologi. Ketika kita bicara teknologi, nggak hanya tentang komputer, di sini ada juga tentang pertanian, ada mungkin teknologi seni, ada teknologi dan bidang-bidang lainnya. Jadi pada periode sebelum abad 18 tahun 1800, pekerjanya itu menggunakan petani, perpaduannya tanah dan manusia, peralatannya menggunakan tangan. Beda sama sekarang. Sekarang kita menggunakan traktor. Kita nggak lagi menggunakan kerbau ataupun sapi sebagai alat membajak sawah, tapi kita menggunakan mesin untuk membajak sawah seperti itu. Kemudian di abad industri, pada era abad 18 sampai pertengahan abad 19, pekerja itu menggunakan pegawai pabrik, kemudian manusia dan mesin. Peralatannya itu menggunakan mesin. Sekarang kita kenal namanya otomasi industri. Semua ketika kita bicara otomasi, itu mendekati kata apa? Otomatis. Jadi semuanya serba otomatis. Peran manusia mungkin di masa yang akan mendatang itu akan digantikan oleh yang namanya robot. Kemudian sejarahnya dari abad informasi, teknologi informasi itu berkembang pada 1957 sampai sekarang. Di mana itu pekerjanya menggunakan pekerja terdidik, perpaduannya antara manusia dan manusia. Dan peralatan yang digunakan adalah teknologi informasi, contohnya seperti komputer. Nah, sekarang abad informasi. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian ataupun di industri. Nah, abad informasi ini karakternya seperti ini. Muncul masyarakat berbasis informasi. Bisnisnya itu tergantung pada teknologi informasi. Jadi sekarang kita mau ngundang orang aja, kita biasanya mau undangan melalui WhatsApp. Udah beda zaman ya. Dulu kita dulu ngundang teman atau ngundang tetangga, kita itu menggunakan apa? Surat berbentuk fisik. Nah, sekarang, bro, datang ya ke nikahan saya, tiba-tiba undangannya difoto seperti itu. Jadi munculnya masyarakat berbasis informasi seperti itu. Nah, kemudian bisnis tergantung pada teknologi informasi. Nah, ada sekarang orang online shop ya, atau all shop seperti itu. Kemudian adanya transformasi proses kerja, di mana kita kerjanya itu biasanya harus ke kantor. Nah, sekarang kita bisa kerja di rumah. Kita bisa menjalankan bisnis dari rumah dengan mengandalkan teknologi informasi. Dari engineer proses bisnis yang konvensional. Awalnya konvensional, kita beli-beli itu harus ke toko baju. Sekarang kita tinggal buka Shopee atau marketplace lainnya, kita bisa mendapatkan baju dengan mudah. Tinggal duduk di rumah, ada kurir yang mengirim, seperti itu. Jadi keberhasilannya bergantung pada efektivitas
pemanfaatannya. TI melekat pada banyak produk dan pelayanan. Misal detik.com itu jasa apa? Itu jasa menyampaikan berita. Facebook itu sebagai alat kita untuk komunikasi, dan pulsa adalah alat sebagai apa ya? Alat transaksi situ. Kalau kita mau nelpon itu harus ada pulsa seperti itu. Komponen dalam komputer. Dalam berbicara tentang informasi, kita kenal ada namanya komponer, yaitu hardware atau biasa disingkat HW, atau software atau SW, di mana hardware sendiri adalah perangkat keras ketika kita artikan. Perangkat keras, kalau kalian pernah di komputer itu ada namanya mouse, tetikus. Secara KBBI itu namanya tetikus. Kemudian kita lebih banyak memanggilnya mouse. Kemudian ada keyboard, ada monitor. Nah, itu perangkat keras, perangkat yang kita bisa raba, kita pegang. Beda sama software. Software itu berupa game, Windows, dan Office. Nah, game sendiri kalian mungkin pernah main PUBG. PUBG itu bisa diraba, enggak kan? Kita cuma bisa main di HP. Kemudian Windows itu sistem operasi yang kalian pakai, ada Windows 10, ada Windows 7. Kemudian Office itu ada Word, ada presentasi, ada mungkin kalian lebih familiar dengan PPT. PPT adalah format sebenarnya, format untuk presentasi PPT. Mungkin kita kenal juga dengan doc. Doc adalah tipe file. Tipe filenya itu berupa dokumen atau doc yang dioperasikan oleh Microsoft Word. Kemudian ada firmware. Firmware itu instruksi disimpan permanen dalam ROM. Nah, firmware kalian menggunakan Android, tentunya ada firmware di situ. Brainware ini adalah orangnya. Kita sebagai brainware. Pemakai adalah brainware. Programmer itu adalah brainware juga. Analis juga brainware. Infoware ini petunjuk penggunaan atau aturan-aturan. Jadi kesimpulannya, sejak dulu manusia butuh informasi. Informasi adalah hasil olahan data. Komponennya seperti yang tadi saya jelaskan, ada hardware, software, firmware, sama brainware, dan infoware. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan.